Halo Ensipedian, balik lagi sama gue Vicky, masih di Ensipedia Tekno. Ya, sekarang kita kedatangan ROG tipis di kelasnya, yaitu Asus ROG Flow X13. Ini laptop tipis dan ringan ya. Nah, di sini untuk kelengkapan yang kami terima ada unit laptopnya, adapter, stylus, manual, dan juga softcase untuk menjaga laptop kita. Daripada kelamaan dan bikin kalian penasaran, yuk kita mulai review kali ini. Kali ini Asus memberikan tampilan muka dengan desain Gravity Wave Black dilengkapi dengan motif garis diagonal pada bagian luarnya, dan tambahan adanya logo ROG pada bagian kiri bawah. Kesan tampilan yang kami rasakan untuk laptop ini minimalis dan elegan. Untuk kelas laptop gaming ini jadi minimalis banget ya. Ya, ini memang tema yang diusung oleh Asus ROG Flow X13 kali ini. Untuk bagian layar, di sini Asus memberikan layar 13,4 inch Full HD 1920 x 1080 dengan aspek rasio 16:10, yang tentunya sudah dilengkapi dengan refresh rate hingga 120 Hz. Wow, 120 Hz ya. Gak sangka kan si kecil ini sudah pakai refresh rate 120 Hz. Ini mantap untuk kalian para gamer kompetitif. Tak lupa, layarnya sudah dibekali dengan Pantone Validated dengan sRGB 100%. Jadi warna yang dihasilkan lebih akurat tentunya. Dan kalian para gamer atau content creator bakal dimanjakan dengan layar ini. Ini yang kami suka, mengingat ini adalah laptop tablet 2-in-1, layarnya sudah bisa dilipat hingga 360 derajat. Jadi bisa digunakan dalam berbagai mode, seperti laptop mode, tablet mode, stand mode, dan juga tent mode. Dan untuk auto rotate display-nya sudah oke banget ini, jadi nggak ada keterlambatan rotasi yang terasa aneh waktu kita putar layarnya. Layarnya sudah touchscreen dong tentunya. Dengan fitur multitouch command yang ada menambahkan kenyamanan kita saat menggunakan laptop ini dalam mode tabletnya. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan stylus. Jadi Ensipedia nggak perlu khawatir nih kalau mau gambar, tanda tangan, ataupun aktivitas multimedia lainnya. Geser sedikit ke bagian keyboard. Di sini Asus memberikan kita keyboard dengan layout yang compact tentunya. Sudah ada backlight dengan warna putih tentunya, jadi mempermudah visibilitas kita saat berada di ruangan minim cahaya. Untuk tingkat kecerahan cahaya pun sudah tersedia 3 pengaturan, dan ditambah dengan Aura Key yang menambah 3 mode gerakan cahaya pada keyboard ini. Tersedia juga key untuk pengaturan kipas dengan 2 mode, silence atau performance. Adanya 4 key makro untuk multimedia dan juga Armoury Create yang terpisah sendiri di bagian kiri atas layout keyboard ini. Peletakan yang agak isolated ini berguna ya, biar kita nggak salah waktu mau tekan makro pada keyboard ini. Nah, ini yang menarik. Saat pertama kami agak kebingungan, di mana letak tombol powernya. Ternyata ada di sebelah kanan body. Setelah kami pakai cukup lama, ternyata peletakan tombol power di kanan bodi ini membuat kami lebih mudah untuk mengoperasikan laptop ini. Ditambah dengan adanya fitur fingerprint login yang responsif, ini terasa berguna sekali ya. Kadang nih, kalau tombol powernya ada di dekat tombol delete, kita sering nggak sengaja untuk mencet tombol powernya. Feel yang kami rasakan saat menggunakan keyboard ini terasa kurang mantap ya. Andai nih feedback yang diberikan sedikit lebih terasa, pasti bakalan jos banget ini. Ini menurut kami ya Ensipedian. Untuk suhu yang dihasilkan keyboard ini saat high performance masih terbilang wajar untuk kelas laptop gaming. Ya, agak hangat ya tentunya. Di sini Asus memberikan sistem pendingin khusus yang menunjang performa laptop ini. Di bagian prosesor dan GPU-nya sudah diberikan liquid metal thermal compound yang tentunya lebih dingin 10 derajat dibanding thermal paste biasanya. Ditambah dengan arc flow fan dan heat pipe yang ramping serta lebar menjadikan laptop ini lebih dingin saat high performance. Turun sedikit ke bagian touchpadnya. Seperti biasa, di sini untuk akurasinya sudah oke. Dilengkapi pula dengan multi touch command. Feel yang kami rasakan pada touchpad ini terasa pas.
walau kecil tapi pas rasanya untuk pengoperasian standar. Sayangnya untuk bagian touchpad ini agak mudah meninggalkan sidik jari ya. Suara kipas yang dihasilkan laptop ini juga masih terbilang wajar, yaitu 25 hingga 42 desibel. Sama sekali tidak mengganggu aktivitas sensipedian saat bermain game atau multimedia lainnya. Oke, gimana nih sama suaranya? Nah, di sini Asus ROG Flow X13 ini sudah dilengkapi dengan Dolby Atmos dengan Two-Way AI Noise Cancellation yang bisa membuat hasil suara yang ada terdengar lebih nyaman dan jernih, walau dalam volume tinggi. Mau tahu kan gimana suaranya? Nah, gimana? Mantap kan hasil suaranya? Tentunya Asus ROG Flow X13 ini sudah dilengkapi dengan webcam 720p yang oke buat kalian yang mau video conference dengan partner kalian, tapi untuk noise-nya masih agak terasa ya. Oke, jadi ini hasil record dari Asus ROG Flow X13 dan ini juga hasil dari suaranya. Oke, sekarang kita ke bagian konektivitasnya. Di sebelah kiri bodi terdapat satu combo audio jack, satu HDMI 2.0B port, satu eksklusif PCIe 3.0 X8, satu USB 3.2 Gen 2 Type-C, dan di sebelah kanan bodi terdapat satu 3.2 Gen 2 Type-A, satu 3.2 Gen 2 Type-C untuk DisplayPort dan juga power delivery. Nah, di sensipedian lihat kan, untuk power buttonnya ada di sini. Wi-Fi connectivity-nya sudah oke dengan adanya Wi-Fi 6E tentunya. Ini kalian yang mau nge-game atau video conference gak perlu khawatir bakal nge-lag atau adanya gangguan signal di tengah permainan. Karena dengan adanya Wi-Fi 6E, ini membuat kita mendapatkan kualitasnya terbaik dari spektrum 6 GHz. Jadi kita bakal mendapatkan signal yang stabil. Ada yang hampir lupa kita bahas nih Sensipedian. Ya, untuk baterai yang Asus berikan untuk ROG Flow X13 ini sudah memiliki daya 62 Wh dengan kondisi 100%, kita bisa bertahan hingga 10 jam. Ini baru mantap, jadi menunjang mobilitas kita serta fleksibilitas kita saat di luar Sensipedian. Kayaknya udah cukup ya kita bahas bagian luarnya. Apa aja sih yang diusung oleh Asus kali ini? Untuk prosesornya, di sini laptop ini sudah ditenagai dengan AMD Ryzen 7 6800HS prosesor, 3,2 GHz dengan 8 core 16 thread. Ini sekelas dengan desktop, namun tetap hemat daya. Sangar, itu kesan yang kami dapatkan saat tahu si tipis ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 7 6800HS. Ya, ini memang terbilang top untuk di kelasnya. Dukungan arsitektur 6 nanometer di prosesor X86. Ya, jelas saja oke. Prosesor ini memang didukung untuk laptop gaming dengan 6 full performance core-nya yang sudah terintegrasi dengan Zen 3 microarsitektur 6 nanometer yang jelas menambah performan untuk prosesor ini dibanding generasi sebelumnya. Dan dengan base clock yang oke yaitu 3,2 GHz ditambah hyperthreading 16 thread. Prosesor AMD Ryzen 7 6800HS ini memang memiliki efisiensi optimal untuk pengalaman bermain game ataupun multimedia sekelas desktop, namun tetap dengan TDP yang cukup rendah. Ya, masih di bawah 50 Watt. Ini sangat optimal untuk aktivitas gaming atau konten kreator. Seperti yang sudah kami mention sebelumnya, dengan TDP 35 hingga 45 Watt, ini memberikan daya yang lebih hemat namun dengan performa yang mengesankan. Ini semua berkat adanya 50 fitur manajemen daya yang menjadikan laptop ini nyala dan bahkan tahan untuk sehari yang kita gunakan. Nah, ini membedakan laptop ini menggunakan AMD Ryzen dengan prosesor lain yang tidak menggunakannya. Mau plug in atau plug out, performanya tetap powerful, nggak pakai ngedrop karena performanya dilimit oleh baterainya. Tidak heran, performa yang beneran cepat untuk bermain game, rendering, multitasking, dan lainnya ini bisa kalian rasakan di Asus ROG Flow X13. GPU-nya di sini menggunakan integrated AMD Radeon 680M. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan performa laptop ini? Sabar, kalian bakal lihat gimana nanti hasil performanya. Nah, di sini AMD juga sudah memberikan teknologi VidiFly FX Super Resolution
atau yang lebih sering kita dengar dengan FSR. Biasanya untuk mendapatkan grafis yang memukau, kita harus mengorbankan FPS-nya. Di sini AMD menghadirkan solusi teknologi untuk memberikan performa tinggi tanpa harus mengorbankan kualitas grafis yang memukau. Ini merupakan fitur teknologi canggih terbaru dari AMD yang mampu meningkatkan kualitas grafis dan secara bersamaan meningkatkan performa FPS-nya. Secara garis besar, teknologi ini melakukan upscaling resolusi agar grafis yang dihasilkan lebih memukau, namun dapat dijalankan pada resolusi yang kita pakai jadi lebih optimal. Sederhananya, FSR ini akan mengurangi resolusi render dari game untuk mendapatkan performa FPS yang optimal. Kemudian, dengan algoritma canggih, FSR akan melakukan upscaling untuk mendapatkan detail gambar dan melakukan rekonstruksi. Setelahnya, gambar dinaikkan ke resolusi di atasnya supaya mendapatkan kualitas gambar serta meningkatkan detail pikselnya. FSR juga memiliki berbagai mode kualitas gambar yang Encyclopedian bisa pilih untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik atau mementingkan performa tinggi sesuai dengan keinginan Encyclopedian. Berikut adalah 4 mode yang bisa kita gunakan di fitur FSR ini. Ultra Quality, menghasilkan gambar FSR dengan kualitas yang tinggi yang sangat sulit dibedakan dengan rendering aslinya. Quality, menghasilkan gambar FSR yang mirip dengan rendering natif pada resolusi target dan menghasilkan performa tambahan. Balance, meningkatkan gambar FSR yang kurang lebih sama dengan rendering natif pada resolusi target dan menghasilkan tambahan yang lebih. Performance, menghasilkan gambar yang terlihat berbeda dengan resolusi natifnya. Mode ini hanya dipilih dalam situasi kebutuhan performa yang tinggi. Oke, buat gambarannya gimana FSR ini bekerja, pada resolusi 1920x1080, kita akan berikan tampilan skalanya. Dan ini beberapa game yang support untuk FSR. God of War, Dying Light 2, RDR2, Farming Simulator 22, dan banyak lainnya. Di sini Asus ROG Flow X13 ini sudah dilengkapi dengan RAM 16GB DDR5 6400 MHz. Sudah dual channel dong tentunya. Ini yang kami suka, dengan RAM 16GB dual channel ini tentunya performa untuk gaming bakalan jadi mantap. Di bagian storage-nya, ini menggunakan SSD 512GB Gen 4. Agak kami sayangkan ya untuk SSD-nya dengan kapasitas seperti ini. Oke, daripada kelamaan, yuk kita lihat langsung hasil dari Asus ROG Flow X13 kali ini. Di sini kita menggunakan PC Mark, Cinebench, dan juga Game Benchmark. Asus ROG Flow X13 ini menggunakan grafik integrated. Meskipun integrated, tapi performanya nggak kalah sama discrete, yang umumnya dipakai pada entry gaming laptop. Untuk pengatasannya, di sini kita menggunakan resolusi 1920x1080p. Kualitas gambar yang dihasilkan oleh iGPU dengan teknologi FSR ini memang mantap. Luar biasa kan? Kualitas seperti ini bisa dihasilkan oleh kelas iGPU. Untuk Asus ROG Flow X13 yang kami terima ini terasa simpel, minimalis dan elegan. Dengan bobot unit yang hanya 1,3 kg, memang terasa ringan banget ya. Bahan yang dipakai untuk bodi ini terasa mantap, jadi waktu kita pegang nggak terasa ringkih gitu ya. Si tipis ini juga sudah bisa dibuka dengan satu tangan tentunya. Ditambah layarnya bisa dilipat hingga 360 derajat. Ini memudahkan kita untuk ganti dari mode laptop ke tabletnya. Handcell yang ada juga sudah oke, nggak terlalu lemas atau seret, pokoknya pas. Layar yang oke dengan Phantom Full HD dan sRGB 100% ditambah dengan refresh rate 120Hz. Cocok banget buat kalian yang ingin jadi gamer profesional atau content creator, tapi tetap bisa mobile dengan laptop ini. Ditambah dengan adanya AMD Ryzen 7 6800HS 3,2 GHz dengan 8 core, 16 thread, dan integrated GPU 680M yang pastinya akan terasa optimal untuk menunjang kegiatan multimedia dan gaming Encyclopedian di sini. Tak lupa, performa prosesor dan GPU di atas juga diberikan tambahan teknologi AMD Fady Fly FX Super atau FSR
yang bakalan meningkatkan performa tanpa harus mengorbankan kualitas grafisnya. Ini juga dilengkapi dengan kapasitas baterai yang mumpuni tentunya, jadi kita nggak perlu takut untuk pergi seharian. Fitur fingerprint login dan power buttonnya yang ada di bagian kanan juga sangat mempermudah kita untuk mengakses laptop ini. Tentunya kenyamanan bermain di laptop ini sudah ditunjang dengan audio yang mumpuni. Jadi mata dan telinga kita akan dimanjakan di sini. Untuk Cassiopeia yang ingin merasakan ROG dengan style low profile dan ingin bermain game di mana saja, pas banget nih untuk Cassiopeia memboyong Asus ROG Flow X13 ini. AMD Ryzen 6000 series, prosesor pilihan kreator yang paham banget bikin konten. Nah, kalau begitu sekian review dari Asus ROG Flow X13 kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk channel Encipedia Tekno. Gua Vicky, bye-bye.